Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adikku semuanya SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat ya? Sehat dong pastinya ya. Tak lupa pula yang terhormat Bapak Ibu Guru yang selalu senantiasa mendampingi adik-adik kita dalam proses pembelajaran. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke adik-adikku semuanya, hari ini bersama lagi dengan Kak Mufliha Samsir. Tentunya masih dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke adik-adikku semuanya, hari ini kita akan langsung masuk ya dalam latihan soal terkait dengan materi penalaran umum. Nah, kemarin kan sudah dibahas ya tentang materi-materinya. Hari ini lebih berfokus ke latihan soalnya. Untuk mengefisiensikan waktu langsung saja ya kita masuk di contoh soal nomor 1. Nah, bisa kalian lihat di slide-nya, kita masuk pengembangan program komputer merupakan pekerjaan yang lebih banyak beraktivitas pada posisi duduk ya, daripada pekerjaan lainnya. Makin lama duduk, makin tinggi resiko seseorang mengalami sakit punggung. Berarti di sini bisa kita lihat, semakin lama duduk, maka akan tinggi resikonya mengalami sakit pinggang gitu ya. Nah, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Nah, ya kalau paling mungkin benar berarti yang paling memuatkan atau paling setuju terhadap pernyataan yang diberikan di soal. Nah, kita lihat yang A. Orang yang tidak menderita sakit pinggang tidak banyak beraktivitas dengan duduk. Nah, ingat ya, tadi di soal kan mengatakan makin lama duduk, makin tinggi resiko sakit pinggang. Sedangkan yang opsi A, orang yang tidak menderita sakit pinggang tidak selamanya ya. Biasanya orang yang sakit pinggang bukan karena cuman pada pekerjaannya yang posisi duduknya mengalami pekerjaannya yang sering menggunakan posisi duduk, tetapi banyak faktor yang membuat seseorang mengalami sakit pinggang. Jadi yang opsi A ini tidak termasuk ya, salah. Nah, yang opsi B, orang yang mengalami sakit punggung memiliki pekerjaan sebagai pengembang program komputer. Nah, ini juga bisa jadi, nah kita skip dulu. Program pekerjaan selain pengembang komputer tidak perlu bekerja dengan posisi duduk yang lama. Justru ya, pengembang komputer perlu untuk bekerja dengan menggunakan posisi duduk yang lama. Jadi yang ini yang C sudah pasti salah. Oke, orang yang memiliki kebiasaan duduk yang lama cenderung memilih pekerjaan sebagai pengembang komputer. Bisa jadi, tapi ini bukan yang diminta yang paling benar. Berarti benar, tetapi bukan yang paling benar ya. Kita lihat yang E, orang yang bekerja sebagai pengembang komputer banyak mengalami sakit punggung. Nah, ini jawabannya adalah E, error. Kok bisa? Karena kita lihat ya, nah tadi kita lihat pernyataan yang sebab akibat dan pernyataannya itu paling mungkin benar. Nah, di sini pekerjaan sebagai pengembang program komputer yang pastinya dia adalah sering menggunakan dalam posisi bekerjanya itu beraktivitasnya dengan posisi duduk mengakibatkan terjadinya sakit pinggang. Jadi jawabannya adalah E, error. Nomor 1 paham ya? Namanya ini kita hanya mencocokkan dari setiap opsinya, opsi A, B, C, D, untuk yang mana dilihat yang paling tepat jawabannya. Oke, kita lihat nomor 2. Nah, nomor 2 sendiri, di masa pandemi, omset penjualan jam tangan di toko X menurun drastis. Oke, jadi di sini penjualan apa? Penjualan jam tangan ya. Penjualan jam tangan di toko X mengalami penurunan drastis. Nah, menurut pemiliknya, hal ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang telah berubah. Nah, berarti pola pikirnya berubah terhadap kebutuhan tersier seperti jam tangan.
Jadi maksudnya jam tangan ini dianggap sebagai kebutuhan tersier, bukan lagi kebutuhan primer. Bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan primer, nah di sini nih, kebutuhan primer di masa pandemi jelas lebih penting ketimbang ya dan juga mendesak ya ketimbang kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan primer seperti sandang atau kebutuhan sehari-hari. Nah, kita lihat manakah pernyataan yang melemahkan. Nah, yang melemahkan artinya pendapat yang tidak setuju. Kalau misalnya pola pikir masyarakat lebih condong kepada kebutuhan primer atau kebutuhan lebih condong ke kebutuhan primer daripada kebutuhan tersier. Nah, kita lihat opsi A. Penurunan omset toko X tidak hanya terjadi pada produk jam tangan mewah saja. Nah, ini sudah pasti salah ya. Kita tidak membahas mengenai tentang yang mana jam tangan mewah. Nah, di sini kita lebih berfokus ke masyarakat sekarang lebih lebih fokus kepada kebutuhan primer. Terus yang B, banyak pelanggan toko X yang datang untuk menjual kembali produk yang pernah mereka beli karena mereka kesulitan jika menjualnya langsung ke pelanggan lain. Nah, di sini juga salah. Kenapa? Karena kita disuruh untuk mencari ya pernyataan yang melemahkan jika kebutuhan primer lebih penting ketimbang kebutuhan tersier. Yang B ini tidak nyambung ya, kita tidak membahas tentang produk yang dijual itu apakah laku atau tidak ya. Yang C, terjadi peningkatan omset penjualan di showroom mobil dan dealer motor yang berlokasi di sekitar toko X. Nah, kalau kita lihat yang C ini bisa ya melemahkan karena dia seolah-olah mendukung bahwa terjadinya peningkatan penjualan jam tangan, sedangkan di soal mengatakan penurunan penjualan jam tangan di toko X. Jadi yang C boleh jadi. Kita lihat dulu yang opsi D. Toko X memberikan diskon besar-besaran di masa pandemi demi meningkatkan kembali omset penjualan. Nah, di sini kan adanya diskon besar-besaran, tapi ini masih dalam kata meningkatkan. Nah, meningkatkan kembali. Nah, berarti dia juga mendukung bahwa di toko X sekarang adanya penurunan drastis pada penjualan jam tangan. Oke, berarti yang D juga sudah pasti salah. Nah, kita lihat lagi yang E, toko sembako Y berlokasi tidak jauh dari toko X. Nah, salah juga yang E. Kita tidak membahas terkait dengan lokasi. Oke, berarti jawaban yang pastinya adalah yang mana? Yang Charlie. Oke, mudah ya. Namanya juga soal penalaran, berarti sisa kita melihat yang mana sih di pernyataan itu yang melemahkan ataupun yang menguatkan. Oke, nomor 3. Nah, di nomor 3 ini, kita lihat, jika hari ini hujan, maka ayah tidak pergi ke ladang. Nah, ini ingat ya kemarin, cara penarikan kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ada modus tollens, ponens, dan sebagainya. Nah, kita lihat ini yang nomor 3. Jika hari ini hujan, nah, berarti kita lihat kata kuncinya kemarin, ingat jika ada kata jika berarti kalimat ya. Setelah kata jika itu digunakan simbol P. Nah, ini P. Jika P, maka. Nah, maka ayah tidak pergi ke ladang. Nah, ingat kata tidak ini boleh kita tulis negasi. Nah, berarti maka ayah pergi ke ladang. Oke, lanjut. Ayah membantu ibu di rumah. Nah, ini R ya. Kita berikan simbol yang lain karena pernyataannya beda. Atau ayah pergi ke ladang. Nah, ayah pergi ke ladang sama ya dengan yang negasi Q. Jadi boleh kita tulis negasi Q. Sini. Nah, ingat kemarin kalau kita mau menulis, ingat yang materi terkait dengan materi ini ya, materi ekuivalensi. Yang kedua ini boleh kita cari ekuivalensinya ya. Jadi kakak tulis dulu, jika P maka Q. Nah, jika Q ya. Terus yang premis kedua, kita ini carikan ekuivalensinya. Nah, ini kalau kita cari ekuivalensinya, dia ekuivalensinya adalah jika R
maka Q. Nah, di sini ada yang sama tidak? Ada ya. Nah, ini ekuivalensinya sama. Yang pernyataan kedua, berarti ingat kemarin tipsnya adalah hapus pernyataan yang sama. Yang sama adalah Q, berarti sudah pasti kesimpulannya adalah P atau P maka R. Nah, sudah pasti kita lihat jawaban yang mana sih yang benar. Nah, jika ayah membantu ibu di rumah, P itu adalah jika hari ini hujan, berarti ini sudah pasti salah yang A. Yang B, hari ini hujan atau, nah dia menggunakan kata atau, berarti salah juga. Ingat yang kita gunakan di sini adalah jika maka ya. Nah, kita lihat yang C, jika hari ini hujan, boleh jadi ya, jika hari ini hujan, maka ayah tidak membantu ibu di rumah. Nah, di sini boleh jadi. Ingat tadi ini kan pakai negasi ya. Nah, negasi di sini tadi. Berarti jawabannya di sini negasi. Berarti jika P, maka negasi R. Sudah pasti jawabannya adalah Charlie ya. Ingat, mudah untuk mengerjakan soal seperti ini karena kita ini dulu ya, kita cari equivalensinya dulu biar nanti lebih mudah dalam mengerjakan soalnya. Yang D sudah pasti salah karena sudah jawaban yang tepatnya adalah Charlie. Mudah ya? Oke, lanjut. Kita lihat yang soal nomor 4. Oke, next. Tidak ada siswa malas yang naik kelas. Kemarin kakak sudah berikan clue-nya untuk pernyataan berkuantor ya. Pernyataan berkuantor kata tidak ada ini memiliki makna yang sama dengan kata semua. Nah, semua ya. Nah, jadi semua siswa yang malas tidak naik kelas. Jadi ingat pasti di sini diberikan kata tidak ya. Tidak naik kelas. Jadi semua siswa malas tidak naik kelas. Semua siswa yang mengumpulkan tugas pasti naik kelas. Nah, berarti hanya siswa-siswa yang mengumpulkan tugas yang naik kelas. Berarti siswa yang malas sudah pasti tidak naik kelas. Karena apa? Tidak mengumpulkan tugas. Berarti bisa disimpulkan jawaban yang paling tepat adalah kita lihat yang A. Yang A, semua siswa malas tidak mengumpulkan tugas. Ingat kemarin kita langsung hapus pernyataan yang sama di soal. Yang mana yang pernyataan sama naik kelas ya. Nah, ini kan ada naik kelas, ini juga ada naik kelas, kita hapus, tetapi di sini kan ada kata tidak ya di sini tadi. Nah, berarti kita turunkan kata tidaknya ke sini, tidak mengumpulkan. Nah, berarti sudah pasti jawabannya adalah semua siswa malas tidak mengumpulkan tugas. Yang mana jawabannya di sini? Nah, kalau bukan A, ya C. Kalau bukan C, ya pasti E. Nah, kita lihat lagi. Di sini siswa malas A, kita lihat semua siswa malas tidak mengumpulkan tugas. Oke, jawabannya adalah alfa. Seperti itu ya untuk soal yang nomor 4. Nah, kita lanjut lagi nih dengan soal nomor 5. Mudah ya? Faik adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Faik bersedia makan nasi jika ia sudah dibelikan makanan favoritnya. Jadi dia agak sulit makan ya, maksudnya si Faik ini. Nah, si Faik ini baru mau makan nasi ketika diberikan makanan favoritnya. Jika sudah punya permen coklat, maka Faik bisa melupakan roti keju. Nah, roti keju lebih disukai Faik daripada es krim. Nah, berarti kalau dia ada kata melupakan di sini, berarti si permen coklat ini lebih disukai ketimbang roti keju. Berarti boleh kakak tulis langsung kalau kita mengerjakan soal seperti ini ya, kita menggunakan simbol aja biar waktunya lebih efisien, gitu ya. Nah, coklat ini kakak simbolkan C, lebih disukain si Faik ketimbang roti keju. Kakak berikan simbol huruf depannya saja ya, R, roti keju. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim. Nah, kakak tulis es krim ini adalah E. Nah, jika Faik sehingga ya, roti keju disukai Faik daripada es krim, sehingga Faik bersedia menukar 5 es krim daripada roti keju. Udah cocok ya urutannya?
Nah, langsung lagi kita lanjut. Kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es durian. Oh, berarti di sini dia sama menyukai dengan yang namanya es durian. Nah, oke ya. Kakak lanjut lagi. Dan Faik lebih menyukai. Nah, di sini dan Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga harum manis. Berarti dia lebih suka R ketimbang mangga. Berarti posisi E dan D ini es krim tadi dan jus durian itu sama posisinya dengan mangga. Oke, kita lihat. Manakah paling favorit? Apakah yang bisa dibeli ibu untuk Faik agar dia bersedia makan nasi? Nah, yang mana yang paling disukai tadi makanan favoritnya? Yaitu coklat. Berarti sudah pasti jawabannya adalah permen coklat. Jadi, baru mau makan nasi ketika dia diberikan permen coklat. Nah, gitu ya. Oke, sangat mudah sekali. Langsung saja kita lanjut untuk soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini adalah soal tentang operasi bilangan simetris ya. Jadi terkadang nanti di soal penalaran umum kalian akan diberikan dua bangun ini entah bentuknya persegi, boleh juga segitiga, boleh juga segi 5. Nah, kebetulan di soal yang ini, yang soal 6, kakak berikan soalnya bentuk bangunnya itu adalah bangun persegi. Dimana cara mengerjakan soalnya seperti ini adalah operasi yang bisa kita gunakan sama mencari angka. Untuk operasi yang pada persegi atau bangun A sama dengan mencari angka pada bangun B. Nah, kita lihat dulu di sini. Apa sih yang nggak ada? Yang ada di sini adalah, yang nggak ada adalah yang angka di tengah ya. 24. Di sini kan dia cuma X. Kalau kita lihat nilai 24 adalah operasi bilangan di luar A. Nah, berarti katanya 24 ini adalah angka yang didapat dari pengoperasian angka-angka di luar dari kotak persegi ini. Jika A dan B memiliki operasi simetris, nah ini yang kakak jelasin tadi. Ini adalah operasi simetris. Simetris itu artinya sama. Jadi cara mengerjakan untuk bangun A, operasinya sama dengan cara mengerjakan pada bangun B. Maka nilai X pada B adalah apa? Nah, kita lihat dulu nih. Kira-kira untuk mendapatkan angka 24 ini gimana sih caranya? Kita operasikan angka-angka yang berada di luar bangun A. Kita lihat dulu ya. Nah, kita kerjakan dulu yang bangun A ya. Nah, yang bangun A di sini caranya agar angka yang ada di tengah kita dapat, berarti kalau kakak dapatkan di sini 6 ya. Si 6-nya ini boleh dikali dengan 5. Dapatnya berapa? 6 kali 5 30 ya. Nah, lanjut. Boleh jadi juga yang di atas dan di bawah 2 dikali dengan 3 dapat berapa? 6. Nah, setelah mendapatkan hasil dari 2 kali 3 dapat 6 dikurangi dengan 30. Jadi 30 kurang 6 dapat berapa? 24. Nah, ini 2 ya, 24. Oke, berarti sudah dapat operasi simetris untuk bangun A. Nah, untuk pengerjaan pada bangun B sama saja. Kita menggunakan pola yang sama digunakan pada bangun A. Nah, tadi 6 kali 5, berarti sekarang 7 dikali dengan apa? 4. Oke, kita lihat. 7 dikali dengan 4. Berapa sih 7 kali 4? 20 berapa? 8 ya. Nah, lanjut lagi. 8 dikali dengan 1. 8 kali 1 berapa? 8 kali 1 sama dengan 8. Nah, ingat tadi setelah kita dapat pengoperasiannya 28 dikurang 8 dapat berapa dikali ke semuanya? 20. Berarti sudah pasti jawaban benarnya adalah Charlie. Oke, dapat ya.
Itu untuk soal nomor 6. Sejauh ini paham ya? Paham dong pastinya? Untuk lebih membuat kalian paham tentang operasi bilangan simetris. Nah, di sini kakak ini berikan kalian soal untuk soal nomor 7. Coba adik-adikku semuanya, coba kerjakan soal yang nomor 7. Ya, soal nomor 7 ini kita lihat ya, gimana sih caranya mencari angka yang ada pada angka 28. Nah, untuk yang dibangun, bangun A dulu nih. Kira-kira caranya gimana? Ada yang bisa tebak cara mengerjakannya untuk bisa dapat angka 28? Nah, di sini ya kalau kita lihat 2 dikali dengan 8. Nah, 2 kali 8 dapat berapa? 16 ya. Terus 3 kali 4. Nah, 3 dikali dengan 4. Nah, kalau kalian sudah terbiasa ya mengerjakan soal tentang operasi bilangan simetris ini, pasti kalian akan lebih mudah untuk mencari cara-cara pengerjaan soalnya. Ini tadi kan dikali ya, 2 dikali 8, terus ini lagi ternyata 3 dikali 4. Nah, 3 dikali dengan 4. Oke, nah berarti 3 kali 4 dapat berapa? 12. Oke, sisa dijumlahkan. Nah, ada juga yang bertanya kemarin, Kak, tapi saya dapat angka 28 itu dengan cara yang lain boleh. Yang penting nanti caranya ya sama dengan pengoperasiannya untuk pada persegi B. Nah, di sini dapatnya adalah 28. Oke, dapat. Sekarang kita langsung masuk di yang B. Nah, yang B gimana nih? Yang B sama caranya. Yang tadi 2 kali 8 berarti 1 kali 7. 1 kali 7 dapat berapa? Sama dengan 7. Nah, lanjut lagi. 6 kali 5 berapa? 6 dikali dengan 5. 5 kali 6, 6 kali 5 sama dengan 30. Sisa dijumlahkan. Nah, sama dengan 37. Gitu ya. Jadi jawaban benarnya adalah Charlie. Oke, aman. Paham ya sejauh ini? Yang mau screenshot boleh, silahkan screenshot. Sebelum kakak pindahin ya. Udah ya, langsung kita masuk di soal yang nomor 8. Nah, nomor 8 ini, Bu Yati membeli buku seharga 8.000, kemudian Bu Yati menjual buku tersebut di koperasi seharga 9.600. Dari penjualan buku tersebut, besar keuntungan yang diperoleh Bu Yati. Nah, ingat kemarin, ada yang masih ingat gimana sih caranya mencari persen untung? Jadi cara mencari persen untung sama dengan apa? Harga jualnya sudah pasti lebih besar daripada harga beli, dibagi dengan harga belinya, dikali dengan 100% ya. Nah, oke, kita lihat. Lanjut, harga jualnya tadi 9.600. 9.600 dikurang dengan 8.000. Nah, 8.000 ya. 8.000 dibagi dengan harga belinya juga, yaitu 8.000. Nah, oke, dikali dengan 100%. Nah, ini kan jawabannya adalah berapa? 16.000 ya. Nah, 16.000 dikali dengan 100% per 8.000. Nah, sisa dikali 100%. Sudah jawabannya adalah berapa? 20% ya. Oke deh. Dapat ya. Jawabannya adalah 20%. Oke. Nah, kakak di sini kasihkan soal yang nomor 9
Karena waktunya sudah habis ya. Sekarang kalian screenshot dulu yang nomor 9. Ini nomor 9 menjadi tugas kalian, coba kerjakan dari nomor 1 tadi sampai nomor 8 kan sudah ada bekal ya untuk kalian mengerjakan soalnya. Untuk nomor 9 karena waktunya sudah menunjukkan pukul ini yang artinya bahwa berakhirlah pertemuan kita untuk hari ini. Jadi kakak ucapkan terima kasih banyak dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan pastinya ya untuk adik-adikku bisa memahami materi penalaran umum. Jadi tadi ada beberapa contoh soal yang bisa kalian jadikan referensi nanti untuk persiapan kalian masuk di perguruan tinggi dan pastinya lolos ya di ujian SNBT-nya. Oke adik-adikku semuanya, terima kasih banyak hari ini. Mohon maaf bila ada salah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!